Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masuk ke pertemuan ke-1 mata kuliah Sistem Basis Data yang membahas mengenai konsep dasar basis data atau database. Pengenalan database. Basis data atau database pada saat ini sangat berdampak besar pada perkembangan ekonomi dan masyarakat. Sistem basis data berkaitan penting dalam pengembangan bidang rekayasa perangkat lunak dan database menjadi kerangka kerja yang mendasari sistem informasi secara mendasar serta merubah banyak organisasi beroperasi. Jadi, sistem informasi dan database itu merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Contoh penggunaan database yang paling umum digunakan adalah aplikasi pengelola nomor telepon, yang seperti ada di Android kalian masing-masing, aplikasi gaji perusahaan, aplikasi sistem informasi akademik, perkuliahan, sistem informasi rumah sakit, dan lain-lain. Contoh penggunaan basis data pada studi kasus peminjaman pada perpustakaan. Jadi ketika anggota ingin melakukan peminjaman di perpustakaan, kemungkinan besar basis data itu tersebut akan diakses. Petugas akan memasukkan kode buku atau menggunakan mesin pembaca untuk menghubungkan dengan aplikasi database buku untuk mengetahui data buku apa yang sedang dicari. Aplikasi itu kemudian akan mengurangi jumlah stok buku tersebut dan menampilkan jumlah stok yang ada kepada petugas. Jika jumlah stok buku yang ada sudah di bawah ambang batas, maka sistem database akan secara otomatis menginformasikan kepada petugas bahwa peminjaman sudah tidak bisa dilakukan melalui program aplikasi. Atau, jika pembaca menanyakan ketersediaan sebuah buku, maka petugas bisa melakukan pemeriksaan stok buku dan lokasi penyimpanan buku itu berada dengan menjalankan aplikasi yang menentukan ketersediaan buku dari sistem basis data. Seperti ini ilustrasinya, bisa kita lihat bahwa di dalam sebuah basis data perpustakaan terdapat beberapa tabel yang berbeda, yaitu tabel buku, tabel anggota, tabel peminjaman, dan tabel pengembalian, di mana tabel-tabel ini harus berelasi atau saling berhubungan untuk dapat menjalankan sebuah sistem informasi perpustakaan. Jadi, semua tabel ini nantinya akan tersimpan di dalam sebuah satu wadah, yaitu disebut dengan basis data perpustakaan. Konsep dasar basis data. Basis dapat diartikan sebagai markas atau gudang atau tempat bersarang atau berkumpul. Sedangkan data adalah representasi fakta dunia nyata yang mewakili suatu objek seperti mahasiswa, barang, hewan, peristiwa, konsep, dan lain sebagainya. Jadi, sudah dapat dipastikan bahwa basis data adalah himpunan kelompok data atau kumpulan data yang saling berhubungan secara logis dan deskripsinya yang disimpan secara bersama-sama sedemikian rupa dan dirancang untuk memenuhi kebutuhan informasi. Jadi basis data tersebut merupakan kumpulan beberapa data. Tadi seperti contoh data buku, data anggota, data peminjaman, dan data pengembalian, di mana semua data tersebut saling berhubungan secara logis, secara logik, dan deskripsinya kemudian disimpan secara bersama-sama, dan kemudian data tersebut dapat diolah sedemikian rupa sehingga nanti hasilnya akan menghasilkan sebuah informasi yang dapat digunakan sebagai proses pengambilan keputusan. Prinsip dan tujuan database. Jadi, prinsip utamanya adalah pengaturan data atau arsip. Jadi, prinsip utamanya itu kita dapat dengan menggunakan database, kita dapat melakukan pengaturan data atau pengarsipan data atau pengorganisasian data dengan rapi. Tujuannya adalah kemudahan dan kecepatan dalam pengambilan data. Jadi ketika kita butuh, kita bisa dengan cepat
mengambil data yang kita butuhkan. Yang sangat ditonjolkan dalam database adalah pengaturan, pemilihan, pengelompokan, pengorganisasian data yang akan disimpan sesuai dengan jenis-jenis dan fungsinya. Pengorganisasian data tersebut dapat berbentuk tabel terpisah atau dalam bentuk pendefinisian kolom dan data setiap tabelnya. Berikut adalah operasi dasar dari basis data. Terdapat 8 operasi basis data yang umum digunakan, yang sering digunakan dalam pengelolaan basis data. Yang pertama ada create database. Fungsinya adalah untuk membuat database baru. Drop database digunakan untuk menghapus database baru. Create table digunakan untuk membuat table baru. Drop table digunakan untuk menghapus table. Sedangkan yang insert digunakan untuk menyisipkan atau menambahkan data baru. Query atau select di sini, select digunakan untuk memilih atau menyeleksi atau mengambil data yang diinginkan. Update digunakan untuk merubah data. Sedangkan delete digunakan untuk menghapus data. Yang perlu diketahui oleh mahasiswa di sini adalah bahwa create database dan drop database ini digunakan untuk memanipulasi struktur basis datanya. Sedangkan create table dan drop table digunakan untuk memanipulasi tabelnya yang terdiri dari atribut, tipe data, panjang elemen, kunci, dan sebagainya. Sedangkan insert, select, update, dan delete digunakan untuk memanipulasi data di dalam database. Jadi sudah cukup jelas, poin 1 dan 4 digunakan untuk memanipulasi atau mengelola struktur database, sedangkan poin 5 sampai 8 digunakan untuk memanipulasi basis data. Sistem basis data. Apa itu sistem? Sistem adalah sebuah tatanan yang terdiri di atas sejumlah komponen fungsional yang saling berhubungan dan secara bersama-sama bertujuan untuk memenuhi suatu proses tertentu. Jadi yang disebut dengan sistem adalah sebuah proses yang di dalamnya terdapat beberapa komponen fungsional yang saling berhubungan, di mana jika salah satu saja komponen fungsional tersebut tidak dapat berfungsi, maka sistem tersebut tidak akan berjalan. Contoh, kendaraan. Sistem kendaraan mempunyai komponen fungsional pemantik atau starter yang untuk memulai pengapian. Lalu komponen pengapiannya untuk membakar BBM dan membuat torak bekerja dan seterusnya. Jadi, jika salah satu saja tidak dapat bekerja, seperti contoh starter tidak bisa dihidupkan otomatis, maka mobil tersebut pasti tidak akan berjalan. Basis data hanyalah sebuah objek yang pasif. Ya, software atau aplikasi adalah penggerak atau pengelolanya. Sistem adalah gabungan dari keduanya. Ya, jadi basis data tersebut tidak bisa ngapa-ngapain, nggak akan bisa ngapa-ngapain kecuali ada yang mengoperasikan, ada yang memerintahkan. Siapa yang memerintahkan? User. Jadi, bagaimana cara mengoperasikannya? Dengan menggunakan software aplikasi. Oke. Sistem basis data merupakan sistem yang terdiri atas kumpulan tabel data yang saling berhubungan dan sekumpulan program DBMS, Database Management System, yang memungkinkan beberapa memakai dan atau program lain mengakses untuk memanipulasi tabel-tabel tersebut. Database Management System atau sistem pengelolaan basis data merupakan perangkat lunak yang memungkinkan pemakai untuk mendefinisikan, mengelola, dan mengontrol akses ke basis data. DBMS sedang mengelola basis data relasional disebut dengan relational DBMS. Jadi sudah jelas di sini bahwa pengertian DBMS adalah perangkat lunak atau software atau aplikasi
yang fungsinya digunakan untuk mendefinisikan, mengelola, dan mengontrol akses ke dalam basis data. Ya, jadi tadi terdapat beberapa definisi. Yang pertama ada basis data itu sendiri, yang kedua ada sistem basis data, dan yang ketiga ada disebut dengan DBMS. Basis data adalah wadah atau media untuk penyimpanan data-data operasional perusahaan. Sistem basis data adalah prosedur atau cara atau mekanisme yang digunakan untuk mengelola basis data. Sedangkan DBMS adalah perangkat lunak, software atau aplikasi yang digunakan untuk mengelola database. Contohnya perangkat lunak DBMS adalah ada di Base3, Folkbase, Airbase, Access, Borland, MySQL Server, Oracle, Informix, Sybase, MySQL, PostgreSQL, Python, dan lain-lain. Ini merupakan infrastruktur atau cara kerja daripada sistem database, yang dimana database dikumpulkan ya di dalam database terdapat tabel buku, anggota pengembalian peminjaman, yang dimana database tersebut atau data tersebut disimpan di dalam sebuah DBMS. Pengelolaannya nanti DBMS tersebut akan diakses oleh beberapa user yang berbeda dengan menggunakan perangkat berbeda pula. Contoh, misalkan digunakan dengan menggunakan komputer. Untuk akses kedua menggunakan laptop. Yang ketiga menggunakan mobile device. Seperti contoh seperti itu. Jadi, sistem database ini bisa berjalan atau bisa dilakukan dengan menggunakan komunikasi jaringan. Ya, jadi minimal komponennya yang terdapat di dalam sebuah basis data tersebut ada jaringannya. Nah, ini infrastruktur lainnya, contohnya penerapan dari tabel dari sistem informasi perpustakaan, database, ya ada tabel anggota, tabel buku, tabel pinjam, pengembalian, dari tabelnya. Bisa terdapat di dalam sebuah database, di mana database ini nanti akan diakses atau dikelola atau di manajemen oleh si DBMS ini. Lalu nanti DBMS ini yang akan dihubungkan dengan menggunakan program aplikasi. Di sini ada program aplikasi, misalkan seperti sistem informasi akademik, sistem informasi perpustakaan, baik berbasis web, desktop maupun mobile, ya, di mana nanti aplikasi ini dapat digunakan oleh anggota dan petugas. Ya. Dari gambar di atas dijelaskan bahwa database dapat menampung semua data dimulai dari data anggota, buku, sampai dengan transaksi peminjaman dan pengembalian. Sehingga anggota dapat melihat data buku yang tersedia di dalam perpustakaan. Begitu pula dapat melihat buku apa saja yang sudah dipinjam dan waktu pengembaliannya. Begitu pula dengan petugas dapat melihat fungsi yang sama. Contoh, misalkan ketika si anggota ingin melihat data buku, dia memasukkan judul buku di sini melalui user interface. Lalu, melalui prosedur atau fungsi-fungsi yang sudah tertanam di dalam aplikasi, akan mengakses data ke DBMS. Nah, dari DBMS ini nanti akan mengelola apakah permintaan yang dilakukan oleh anggota ini tersedia di dalam database atau tidak. Nah, kalau memang ada, maka akan dikembalikan atau akan ditampilkan datanya melalui aplikasi permintaan buku yang diminta oleh si anggota. Namun jika tidak, maka DBMS juga akan memberikan notifikasi kepada usernya atau penggunanya bahwa data yang dicari tidak ada. Komponen sistem basis data. Komponen basis data ini merupakan komponen-komponen penting untuk menjalankan sebuah sistem database. Yang pertama ada hardware, ya, ada perangkat kerasnya, lalu ada perangkat lunaknya, ada datanya, ada prosedur, dan ada pengguna atau people-nya. Akan dijelaskan satu-satu. Hardware atau perangkat keras.
DBMS dan aplikasi membutuhkan perangkat keras untuk dapat berjalan. Perangkat keras dapat berkisar dari suatu komputer pribadi ke mainframe, tunggal, atau jaringan komputer. Ya, jadi perangkat keras tertentu tergantung pada persyaratan organisasi dan DBMS yang digunakan. Gitu. Jadi perangkat keras itu fungsinya adalah sebagai penjembatani ya antara si user yang menjembatani antara si pengguna dengan si database untuk mengakses data ke dalam database gitu. Jadi kalau tidak ada hardware, bagaimana cara kita mengakses datanya? Ya, beberapa DBMS hanya berjalan pada perangkat keras atau sistem operasi tertentu, sementara yang lain berjalan di berbagai perangkat keras dan sistem operasi. Nah, yang kedua, ini tidak kalah penting daripada yang pertama, ya, hardware. Jadi, selain adanya hardware, meski juga ada software. Jadi, software itu merupakan komponen perangkat lunak atau aplikasi yang terdiri dari perangkat lunak DBMS itu sendiri dan aplikasi program. Nah, jadi bukan hanya si DBMS yang diperlukan, tapi ada aplikasi programnya. Ya, di mana kedua aplikasi tersebut nanti akan bekerja sama dengan sistem operasi, ya, termasuk perangkat lunak jaringan jika DBMS sedang digunakan melalui jaringan. Ya, jadi tujuannya adalah di sini sebagai user interface kalau software. Ya, user interface tampilan pada si pengguna untuk melihat data yang terdapat di dalam database. Contoh pemrogramannya banyak yang bisa digunakan. Contoh ada bahasa C, C++, C#, Java, Visual Basic, COBOL, Pascal, SQL, PHP, dan lain sebagainya. Lalu data. Nah, ini data adalah komponen terpenting dari lingkungan database. Ya, tentunya dari sudut pandang pengguna akhir atau user pada gambar di atas, data dapat bertindak sebagai jembatan antara komponen mesin dengan komponen manusia. Ya, basis data berisi data operasional dan metadata. Data-data tentang data. Struktur basis data disebut dengan skema. Ya, jadi berdasarkan ciri-cirinya, data di dalam sebuah basis data itu terdiri dari dua. Yang pertama adalah data terintegrasi, ya, di mana data tersebut saling terhubung satu sama lain untuk menghasilkan sebuah informasi. Yang kedua adalah data sharing, share, atau data dapat digunakan secara bersama-sama. Nah, ini contohnya tadi. Ada skemanya. Ini skema, ya, skema tabelnya. Jadi di dalam sebuah tabel buku kita lihat di sini ada atribut kode buku, judul buku, dan seterusnya, pengarang, penerbit, tahun terbit, jumlah halaman, dan sebagainya. Tabel anggota, ada kode anggota, nama anggota, alamat, nomor telepon, dan seterusnya. Tabel peminjaman, dari kode pinjam, tanggal pinjam, dan seterusnya. Ya, pengembalian juga sama, ada kode pengembali, tanggal kembali, dan seterusnya. Kita bisa lihat di sini, perbedaannya adalah tabel ini memiliki atribut khusus yang mencirikan daripada si tabelnya. Ya, jadi atribut yang ada di sini merupakan ciri dari entitas yang terdapat di dalam tabel buku. Nantinya di dalam sebuah atribut ini memiliki properti, ya, memiliki properti. Misalkan ada tipe datanya berapa, tipe datanya apa, panjang elemennya apa, dan seterusnya. Ya, ini seperti ini. Ini yang disebut dengan skema basis data sistem informasi perpustakaan. Yang keempat, prosedur. Apa itu prosedur? Prosedur merujuk pada instruksi atau aturan yang mengatur desain dan penggunaan basis data. Ya, jadi instruksi operasi atau perintah gitu ya. Pengguna sistem dan staf yang mengelola database membutuhkan prosedur yang terdokumentasi tentang cara menggunakan atau menjalankan sistem. Biasanya prosedur ini sudah terekam atau tertanam di dalam sebuah aplikasi sehingga
ketika si user atau pengguna ingin menggunakan atau mengakses sebuah database, yang bersangkutan hanya tinggal memasukin data apa yang diperlukan, maka nanti database akan menampilkan data yang diminta. Prosedur dapat terdiri dari petunjuk dengan cara pertama masuk ke database management systemnya, lalu menggunakan fasilitas DBMS atau program aplikasi tertentu, mulai dan menghentikan DBMS, membuat salinan atau backup, menangani kegagalan, recovery, lalu mengubah struktur table atau mengatur ulang database dari beberapa disk. Ya, jadi ini merupakan beberapa prosedur-prosedur yang bisa kita gunakan untuk mengakses data di dalam database. Yang terakhir komponennya adalah orang, people. Ya, jadi pengguna. Di sini kita ada pengguna. Siapa saja sih orang-orang yang menggunakan database? Perannya adalah pertama data dan database administrator, yang kedua database designer, yang ketiga application developer, yang ketiga adalah end user. Data and database administrator. Ya, jadi data administrator ini bertanggung jawab untuk mengelola sumber daya data termasuk perencanaan basis data seperti pengembangan dan pemilihan standar, kebijakan, prosedur, dan desain basis data konseptual. Ya, jadi tugasnya data administrator ini nanti adalah mendesain atau melakukan pemodelan basis data sebelum diimplementasikan ke dalam DBMS. Sedangkan database administrator, data administrator berkonsultasi dengan dan menasihati manajer senior, memastikan bahwa arah pengembangan basis data akan akhirnya mendukung tujuan dari perusahaan. Sedangkan DBA tugasnya adalah bertanggung jawab atas realisasi fisik database, termasuk desain implementasi database fisiknya, keamanannya, kontrol integritas, pemeliharaan operasional, dan memastikan kinerja aplikasi memuaskan untuk pengguna. Ya, jadi peran DBA lebih berorientasi kepada teknis daripada peran data administrator yang membutuhkan pengetahuan rinci tentang target DBMS dan lingkungan sistem. Jadi DBA itu bertugas ya untuk mengimplementasikan model ya pemodelan data yang sudah digambarkan oleh si data administrator. Nanti setelah datanya selesai pemodelannya, DBA bertugas untuk merealisasikan atau mengimplementasikan ya model tersebut menjadi sebuah struktur database. Yang kedua, database designer. Ya, database designer di sini adalah fungsinya. Yang pertama, perancang basis data fisik yang berkenaan dengan mengidentifikasikan data, yaitu entitas atau atribut, hubungan antar datanya, dan kendala pada data disimpan. Yang kedua, perancang database logik harus memiliki menyeluruh dan pemahaman lengkap tentang data organisasi dan kendala apa pada data ini. Ya, disebut dengan aturan bisnis lah. Jadi gini maksudnya, database designer ini tadi sudah diimplementasikan pemodelannya oleh si database administrator. Nah, database designer ini fungsinya adalah untuk mengidentifikasikan strukturnya. Ya, jadi dibentukkan tabelnya, database-nya, atributnya, field-fieldnya, dan segala macam. Hubungan-hubungannya itu semua yang melakukan adalah si database designer dengan berasaskan atau berdasarkan model atau skema yang sudah dibuat oleh si data dan database administrator. Application developer. Nah, setelah database tersebut diimplementasikan, strukturnya sudah menggunakan program aplikasi ke dalam DBMS. Untuk pengguna akhir juga harus diimplementasikan. Nah, ini adalah tanggung jawabnya pengembang aplikasi atau yang biasa disebut dengan programmer. Ya, jadi fungsinya aplikasi developer ini adalah membangun sebuah user interface, membangun sebuah aplikasi di mana aplikasi tersebut tujuannya adalah untuk memudahkan si pengguna dapat mengakses database fisiknya.
gitu. Jadi tanpa kita langsung menggunakan ke DBMS-nya, tapi menggunakan aplikasi. Contohnya misalkan pada saat kita mau melihat jadwal kuliah, gitu ya. Pada saat kita mau melihat jadwal kuliah, kita nggak perlu masuk ke dalam DBMS-nya, tapi kita cukup buka ruang student. Lalu kita login, lalu kita klik jadwal kuliah, maka akan muncul jadwal kuliahnya. Seperti itu. Jadi yang membuat algoritma aplikasi tersebut adalah application developer atau si programmer. Yang terakhir ada end user. Nah, end user adalah pengguna yang dapat diklasifikasikan dengan cara menggunakan sistem. Ada user umum. User umum adalah mereka yang memanggil operasi database dengan memasukkan perintah ya atau memilih opsi dari menu. Yang kedua ada user mahir, itu mereka dapat menggunakan bahasa permintaan tingkat tinggi seperti SQL untuk melakukan operasi yang diperlukan, bahkan menulis program aplikasi untuk mereka gunakan sendiri. Ya contohnya di sini adalah user umum tuh mahasiswa mereka memanggil mereka dapat mengakses sebuah database dengan memilih gitu kan, dengan memilih data apa yang mau ditampilkan gitu. Misalkan data nilai, data jadwal, kita tinggal klik-klik aja maka nanti muncul. Sedangkan kalau yang mahir biasanya dia bisa mengquery atau menuliskan perintah sendiri melalui aplikasi untuk mengambil data secara khusus ke dalam database. Bahasa database. Nah, sekarang kita akan bahas mengenai bahasa di dalam database. Jadi bahasa di dalam database juga memiliki bahasa query, ya disebut dengan bahasa query, yang dimana bahasa query tersebut nanti digunakan untuk mengolah atau pengelolaan basis data. Cara berinteraksi antara pemakai dan basis data diatur dalam sebuah bahasa yang ditetapkan oleh pembuat DBMS. Masing-masing DBMS atau masing-masing software pengelolaan database memiliki bahasa-bahasa yang berbeda, namun logiknya sama. Gitu ya. Di dalam database ada dua bentuk bahasa, yaitu data definition language, yang kedua ada data manipulation language ya. Jadi di sini data definition language. Jadi bahasa yang digunakan untuk mendefinisikan struktur basis data. Ya, sedangkan DML atau data manipulation language adalah bahasa yang digunakan untuk memanipulasi data di dalam database. Ya, jadi untuk lebih detailnya nanti akan dibahas pada pertemuan 10. Nah, lanjut, keuntungan DBMS adalah satu, pengontrolan kerangkapan data. Jadi dengan menggunakan DBMS sudah tidak ada lagi data-data yang rangkap. Ya, yang kedua, datanya konsisten. Karena cuma satu data, tidak memiliki ada data yang sama, tapi diinput 2 kali, tidak ada. Yang ketiga, lebih banyak informasi dari jumlah data yang sama, lalu sharing data, karena bersifat data oriented, jadi yang diambil adalah datanya, bukan programnya. Peningkatan integrasi data, peningkatan keamanan, penegakan standar layanan. Dan ini merupakan 7 keuntungan DBMS. Namun, selain keuntungan, ada juga kerugian di DBMS. Pertama, kompleks, ya lebih sulit, ya kompleks, ya, apalagi kalau misalkan tabelnya sudah banyak, itu sehingga pada saat kita mau membuat pemodelan sistemnya, pemodelan database-nya itu lebih kompleks, ukuran juga bisa menjadi tolak ukur, ya untuk penyimpanan datanya, biaya DBMS-nya, biaya perangkat keras tambahannya ketika kita mau menerapkan sebuah sistem DBMS, berarti kita harus menyiapkan beberapa perangkat komputer untuk saling terhubung, biaya konversinya, performanya ini kadang naik kadang turun, kita bisa lihat nanti dari kinerja si database tersebut. Dan ketujuh, ada dampak kegagalan yang lebih besar. Namun hal ini semua bisa diatasi, ya bisa ditanggulangi, dan bisa dirasakan manfaatnya jika sistem sudah menggunakan database. Kita tidak perlu lagi terus-terus pakai buku, pakai Excel gitu. Kita butuh data, tinggal ambil. Dan ini bisa dipakai oleh semua. Ya, oleh semua. Datanya cuma satu, tapi bisa dipakai oleh semua karyawan, misalnya seperti itu. Oke. Tugasnya adalah
di sini kalian diminta ya, buatlah analisis basis data sesuai dengan tema project yang didapatkan di mata kuliah aplikasi basis data. Kelompok dibuat sesuai dengan kelompok aplikasi basis data. Oke, cukup sekian pertemuan hari ini. Saya ucapkan terima kasih. Jika ada pertanyaan, silahkan kalian masukkan, teman-teman masukkan di grup diskusi pertemuan pertama. Jangan lupa soal latihannya dikerjakan, karena itu nanti akan menjadi poin penilaian kalian. Oke, saya akhiri pertemuan hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.